Oke teman-teman, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kebetulan di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, dari teman-teman kita tentang permasalahan yang ada di roti goreng ini atau bolang-balik ini ya teman-teman. Nah teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui bahwa saya di sini merintis ya untuk yang di Lampung ini baru sekitar hampir 3 minggu kan seperti itu. Jadi perkembangan sudah saya ceritakan dan teman-teman semua. Kebetulan saya kemarin ya membuat salah satu konten aktivitas ketika sedang memotong dan menggoreng. Nah, kebetulan ada teman yang kesini, jadi beliau sempat membuat video itu ya. Jadi saya unggah di akun YouTube ini. Dan kebetulan ada salah satu ya teman kita juga menanyakan tentang permasalahan roti goreng itu yang tidak pisah. Ini dari Bang RSC Unyu ya. Saat digoreng enak bener Bang pisahnya adonan dan satu dan dua, maksudnya lapisan satu dan lapisan yang atas itu, bawah dan atas itu penyajian susah sekali. Jadi bagi tipsnya ada bang seperti itu. Dan kemudian ada juga yang kemarin belum sempat saya balas, ini dari Berman Sikumbang ya, bro tertarik nih, saya mau coba usaha cakwe, bantu jawab bro. Berapa lama ketahanan adonan cakwe, apa aja varian saus ya, ini tentang bubuk rasa. Kemudian berapa perbandingan marginnya 1 kilo adonan dengan harga per porsi. Oke, seperti itu ya. Jadi dua pertanyaan ini yang saya jawab. Nah, yang pertama adalah dari Bang RSC Unyu ini tentang permasalahan gula halus ya teman. Roti goreng ataupun bolang-balik ini ketika tidak pisah saat kita goreng. Nah, kemarin teman-teman sudah menyaksikan ya salah satu video yang bisa kita cuplikan di tempat jualan kita yang baru, bahwa ya seperti itu artinya ketika kita menggoreng itu mudah sekali lepas, jadi hanya disentuh saja biasanya sudah lepas seperti itu teman. Nah itu ada beberapa indikasi ya teman, ketika teman-teman juga gagal berarti itu ada permasalahan yang perlu diperbaiki. Di berbagai konten yang sebelumnya teman-teman, saya sendiri sudah pernah membahas ya tentang bagaimana kualitas ketika kita membuat gula tengah ini akan mempengaruhi sekali, karena gula tengah ini menjadikan suatu hasil maksimal atau tidaknya dari adonan ataupun roti atau roti goreng yang kita buat ya, seperti itu. Jadi ada beberapa faktor teman-teman yang perlu teman-teman ketahui ya. Yaitu yang pertama adalah secara kualitas gula halusnya, seperti itu. Jadi memang di setiap daerah, saya juga sempat itu kadang-kadang kalau pindah daerah itu harus mencari formasi yang tepat ataupun kualitas gula halus itu sendiri, sehingga mana yang layak dipakai kan, seperti itu. Kadang-kadang bisa jadi mencoba beberapa merek gula halus. Nah makanya dengan itu saya juga pernah menyarankan kepada teman-teman semua bahwa ketika gula halus itu memang menurut kita tidak berkualitasnya kurang, kita bisa ya teman-teman itu menggiling sendiri ataupun kita memblender gula biasa itu, seperti itu kita blender menjadi gula halus seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya ataupun yang kedua teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan gula halus yang kira-kira kualitasnya lebih bagus kan, seperti itu. Jadi teman-teman semua ketika mencampur atau formasi antara campuran tepung terigu dan gula halus ini sendiri itu harus pas ya teman-teman. Jangan sampai tepungnya itu kebanyakan sehingga itu nanti menjadikan roti goreng ataupun bolang-balik yang kita goreng itu tidak mau pisahkan, seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya seperti itu kan? Beberapa konten memang sudah pernah saya buat cara membuat gula tengah itu ya teman-teman. Tapi kan mungkin kadang-kadang teman-teman juga mengalami kesulitan. Secara detailnya seperti ini teman. Ketika contohnya ya, memang dalam anjurannya dalam hal membuat gula tengah itu adalah berbanding 1:1, artinya 1 kilo tepung terigu berbanding 1 kilo gula halus. Tapi ini riskan sekali ya teman-teman. Makanya dengan ini saya juga beberapa kali mempraktekkan bahwa bagaimana ketika membuat gula tengah, teman-teman usahakan gula halusnya itu lebih banyak daripada tepung terigunya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman membuat 1 kilo gula halus, itu gula halusnya teman, jangan 1 kilo tepung terigunya, jadi gula halusnya dulu. Nah 1 kilo berarti teman-teman siapkan tepung terigu itu untuk amannya sekitar 8 atau 7 ons atau 800 gram. Kalau bisa ya kita turun lagi supaya lebih aman lagi kan, seperti itu. Nah itu yang bisa kita pastikan ya teman, karena kalau kita bandingnya sama itu nanti riskan juga bagi kita kan, seperti itu. Kalau masalah wijen itu kan tidak masalah mau banyak
atau sedikit ya teman. Jadi itu tergantung kita sendiri. Kalau saya sih memberinya biasanya kalau 1 kilo itu ya kira-kira hanya sekitar 2 ounce ataupun lebih ya, 200 gram ya, seperti itu. Jadi kalau air ya jangan terlalu banyak teman-teman ya. Kalau airnya sendiri itu lebih baik teman-teman ngasihnya sedikit. Makanya cara membuat gula tengah itu beberapa kali sudah saya buatkan konten, teman-teman ya silahkan untuk dipelajari ya teman-teman. Artinya dari airnya juga lebih baik kita itu kurang daripada kelebihan. Kalau kelebihan nanti kita nambah tepung lagi itu kan menjadi suatu resiko bagi kita sendiri. Nah itu salah satunya teman-teman, dari permasalahan ketika kita menggoreng daging ataupun kolang-kaling ini tidak bisa. Dan kemudian yang berikutnya ya teman-teman, itu adalah salah satu dari teman kita, Berman Sekumbang ya, dia mau usaha cakwe seperti itu kan. Berapa tahan adonan cakwe? Kalau tahan adonan cakwe itu tergantung kita membuatnya teman-teman. Artinya kalau kita menggunakan pengembang yang banyak itu akan lebih cepat, otomatis akan lebih cepat pula over batas waktunya kan, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan pengembang itu yang relatif standar kan, seperti itu akan lebih bertahan lama ya. Kalau kita yang biasa untuk dagang ini itu bisa dimaksimalkan 5 atau 6 jam itu sudah bagus ya. Tapi ada juga teman-teman yang membuat cakwe ini dengan pengembang seperti contohnya baking powder ataupun baking soda, itu akan lebih panjang lagi teman, dan masa aktifnya, masa reaksinya pengembangnya itu juga akan lama. Jadi ketika akan berjualan itu ya sebelumnya beberapa jam sebelumnya itu sudah membuat adonan, tidak seperti memakai ragi instan. Kalau ragi instan itu kan hanya kisaran 1 jam 2 jam dia sudah maksimal ngembang, sehingga tidak lama untuk proses ngembangnya, reaksinya dan bertahannya tidak terlalu lama. Tapi kalau menggunakan seperti baking powder ataupun baking soda seperti itu akan lebih relatif lama lagi. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian berapa perbandingan marginnya untuk 1 kilo adonan harga per porsi. Nah seperti itu. Jadi setiap daerah teman-teman ya, untuk harga per porsi itu beda-beda ya teman. Kalau saya yang di Kalimantan, kita kan masih ada yang di Kalimantan ya teman, di Samarinda terutama, itu benar harganya sama dengan di saat kita jualan di Lampung, yaitu dengan 4 piece ya, artinya 4 cakwe seperti itu kita jual 5.000, artinya satunya itu per piece nya adalah 1.250 kan, seperti itu direlakan seperti itu ya. Nah kemudian dapat berapa? Nah itu tergantung lagi kepada potongan kita ya teman. Kalau saya di sini gitu kan, saya di sini tidak banyak-banyak teman-teman, mungkin hanya bisa, kalau dari per kilo itu hanya bisa mendapatkan nominal ya teman, nominal sekitar mungkin 50 sampai 60 ribu kan, seperti itu. Tapi kalau saya mengerjakan di Kalimantan itu bisa mencapai 80 bahkan lebih kan, 80 ribu ya teman. Jadi dari potongan per kilo berarti kan kita bisa sampai 50 potong ya kalau di sini ya. Kalau di Kalimantan lebih sampai 70-an, tergantung kenapa seperti itu, kenapa berbeda ya. Itu tadi teman-teman, karena perbedaan potongannya itu sangat kelihatan ya. Artinya kalau di Kalimantan mungkin lebih kecil, lebih tipis, kalau di sini kan tidak, di sini agak tebal kan, seperti itu. Nah ini jadi ini ya pertanyaan dari teman-teman kita yang tadi yang mencoba untuk membuat cakwe kan, seperti itu. Jadi kalau ini satu lagi adalah varian saus dan bubuk perasa untuk santap saus. Nah kalau kita sendiri ya teman-teman, memang banyak sekali pertanyaan ataupun dari pelanggan kita yang meminta agar kita itu membuatkan saus yang mungkin ya macam-macam ya, saus kuah seperti apa, tapi kita cuma identik dengan kemampuan kita. Artinya kita hanya standar saja dengan, kalau kita membuat saus, ada konten saya juga tentang membuat saus untuk cakwe ini. Jadi sausnya itu adalah saus biasa ya teman, yang kita olah lagi. Ataupun kalau kita di sini sekarang, saya sendiri itu menggunakan saus saset yang tidak terlalu ribet ya. Apalagi kalau kita baru merintis seperti ini, peralatan belum punya, ya kita menggunakan seperti itu, saus-saus biasa. Kalau teman-teman ingin membuat saus, banyak mungkin ya tutorial dari YouTube yang lain seperti itu, misalnya membuat saus ataupun cuka ya, seperti itu, saus-saus cair yang banyak sih orang-orang menanyakan itu ya teman. Tapi terus terang saya sendiri selama ini ya paling kalau memakai saus itu yang saus untuk cakwe itu adalah ya yang standar. Kalau tidak pakai saset ya mungkin kita membuat dari saus
yang pack besar itu kita olah lagi jadi seperti itu, agar lebih banyak dan lebih cair lagi seperti itu. Jadi itu ya teman-teman. Kalau untuk harga dan marginnya tadi ya itu teman-teman. Kalau dari modal sih ya sekarang kan bahan-bahan mahal, teman-teman. Artinya tidak seperti dulu. Mungkin kalau diperkirakan mungkin bisa lah, artinya dari 50% ya seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita mendapatkan uang istilahnya kayak 100.000, mungkin kita separuhnya itu kita masih bisa kan, seperti itu. Jadi itu ya teman, mungkin usaha-usaha yang kita geluti itu kan ya memang sederhana teman. Artinya ya kita pelajari artinya seperti itu, dan ini yang kami rasakan seperti ini ya teman. Jadi itu sedikit jawaban dari saya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu menyupport channel ini, dan kita bahas permasalahan-permasalahan yang berikutnya nanti di channel berikutnya teman. Terima kasih, kita berjumpa lagi di kesempatan dan video-video selanjutnya.